Selamat datang di channel Andira Pratama ya. Di sini aku menantang diriku sendiri selama 100 video ke depan ya. Aku bikin 100 video tentang sharing-sharing, motivasi ataupun cuan-cuan di online ya tentunya. Agar kita bisa bebas finansial, dekat sama keluarga ya. Yang udah aku punya selama ini aku jalankan, aku praktekkan, yang masih work ya, aku share di sini. Bantu channel aku ini untuk berkembang ya dengan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman lainnya ya. Di video kali ini aku akan membahas yang namanya jangan jadi orang sok tahu ya. Nah, orang sok tahu itu kebanyakan itu punya fixed mindset ya, mindsetnya nggak berkembang ya. Aku punya temen ya, dia itu guru ya. Aku suruh cari tempat kerja jangan cuma di situ ya. Dia masih honorer ya. Coba cari tempat di sekolah lain ya, biar punya penghasilan lebih. Ataupun dia juga aku suruh juga ya, suruh bikin kelas online. Gimana cara, bisa dia guru bahasa Inggris ya. Nah, gimana caranya kita bisa bercakapan dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Itu kan gampang ya. Dia bahasa Inggris, dia bisa bikin kursus bahasa Inggris online ya dengan biaya yang menurut dia worth it ya. Tapi dia ngebantah terus ya, ngebantah ini itulah alasan, banyak alasan. Aku suruh cari kerja di sekolah A, sekolah B. Dia banyak alasan. Alasan capek lah atau apalah. Padahal ya, itu kebanyakan dia itu main game ya, banyakkan main game terus dan nggak jelas ya. Padahal tuh punya banyak waktu tapi nggak mau ya berjuang buat dirinya sendiri loh ya, bukan buat orang lain ya. Disuruh bikin video ya, bikin bahas tentang gimana caranya bercakap bahasa Inggris ya sehari-hari, terus dijual itu videonya. Dia juga nggak mau, yang katanya nggak pede ngomong ya, padahal kan guru ya, guru kan biasa ngomong depan murid-murid, padahal bisa harusnya, cuman dia lagi-lagi menolak dan banyak 1000 alasan yang dia keluarin ya, padahal kan itu untuk kemajuan dia sendiri. Dia aja nggak mau ya, itu buktinya orang nggak mau maju ya, diomongin banyak alasan ya. Makanya jangan jadi orang sok tahu ya. Kita yang ngasih taunya aja udah males banget, kesel ya. Udah berkali-kali dikasih tahu masih kayak gitu. Jadi udahlah, biarin aja. Gimana dia aja sendiri. Kita udah ngasih tahu ya. Udah stop ya. Mendingan kamu yang punya temen kayak gitu, mendingan teman atau saudara ya, yang udah diomongin berkali-kali ya, dia masih kekeh pendirian dia kayak gitu, ya udah stop aja, nggak usah bikin capek hati sendiri. Ya kita hidupin aja diri kita sendiri ya, pikirin aja diri kita sendiri ya. Gimana dong aku mau sharing-sharing kayak gitu biar yang orang itu kebuka. Nah, kayak aku aja kayak gini ya. Kita bikin video ya di channel YouTube ataupun di media sosial lainnya. Kita sharing kayak begini biar siapa tahu ada orang yang udah kebuka pikirannya ya. Oh iya bener kata si A tuh kayak gini, kata kita begini ya. Dia bisa berubah ya. Nah, makanya aku bikin video YouTube gini, men-challenge diriku sendiri untuk sharing-sharing. Siapa tahu nih ada teman-teman yang pengen berubah ya hidupnya, yang gitu-gitu aja menjadi lebih baik ke depannya ya, dengan ilmu yang udah aku praktekkan selama ini ya, yang merubah pola pikirku, yang merubah finansialku selama ini. Aku sharing-sharing lewat sini, siapa tahu bisa bermanfaat dan bisa jadi amal jariahku ya di kehidupan nanti ya. Selanjutnya ya, kita harus punya grow mindset ya. Jadi setiap ada masukan dari orang kita telaah dulu ya, jangan ditelan mentah-mentah ataupun ditolak mentah-mentah. Kita telaah dulu apa yang dia kasih masukan terhadap diri kita, apakah berarti untuk kehidupan yang sedang kita jalankan. Misalnya nih ya, aku itu sekarang lagi fokus ya jualan di marketplace ya, sebagai afiliator ataupun sebagai seller. Nah, ada yang kasih tahu, enak nih main di sini, enak nih main di sini gitu ya. Nah, aku telaah dulu, kira-kira aku sanggup nggak nih buat main ke sana ke sini? Ya kalau aku nggak punya manpowernya, ya udah aku nggak mau main. Nah, kalau emang cukup manpowernya, aku bisa main ke sana ke sini ya, bisa ya. Makanya kalau ada masukan dari orang, jangan dulu diterima mentah-mentah, kita pikirkan dulu ya. Apalagi ditolak mentah-mentah, jangan ya. Nah, kalau udah kita pikirkan ya secara detail, kayak tadi tuh aku sanggup nggak main ke sana yang sesuai dengan orang sarankan. Kalau menurutku nggak sesuai ya, karena aku belum sanggup. Nah, itu jangan dulu. Kalau emang bisa bisa sanggup main ke sana ke sini, ya udah jalanin. Butuh mentor berapa? Oh, ada budgetnya, keluarin ya. Kalau enggak, jangan dulu. Nah, itu namanya growth mindset ya.
kita nerima masukan orang, tapi enggak diterima mentah-mentah. Harus tetap kita filter dulu. Nah, yang kedua, kita tuh harus sering baca buku ataupun nonton podcast-podcast ya yang tentang upgrade diri sendiri ya. Jangan cuman misalnya main game seharian ya, nggak jelas ya. Gabung sama teman-teman yang juga kurang bagus ya. Gimana dong? Aku punya teman yang baik, punya teman baik misalnya. Nah, coba teman baik kamu itu apakah bisa meningkatkan finansialmu, meningkatkan hidupmu ya, mindsetmu. Kalau emang enggak, udah tinggalkan. Kok ditinggalin sih gimana? Bukan sepenuhnya ditinggalin. Nih misalnya, biasanya nongkrong sama mereka gitu ya. Seminggu sampai 7 kali misalnya. Dikurangin dulu deh. Sampai 5. Ntar 3 kali. 2 sekali aja cukup seminggu. Nah gitu ya. Ini nggak full ninggalin orang-orang yang misalnya dia teman baikku ya. Tapi masa ditinggalin ya. Nah aku juga sama ya. Awalnya kayak gitu pelan-pelan. Aku tinggalin. Dan sekarang paling berkomunikasi cuma sebulan sekali ya, asalnya itu hampir setiap hari, setiap minggu, kan udah mungkin cuma sebulan sekali aja. Karena aku lihat beberapa temanku yang itu nggak ada efek buat kehidupanku, jadi ya udah aku tinggalkan perlahan, tapi tetap berkomunikasi. Kalau dia butuh bantuan, ya tetap aku bantu juga ya. Intinya mah kita harus ketemu orang-orang ya yang emang sepemikiran sama kita, biar mindset kita itu nggak kena mental block ya. Nah, itu pentingnya kita ketemu orang baru yang satu pemikiran, satu tujuan ya, biar kita nggak kena mental block. Yuk mulai sekarang kita cari teman-teman baru yang bisa meningkatkan diri kita untuk lebih baik ke depannya ya. Jangan sampai tuh yang ganggu-ganggu orang kayak gitu merasuki kehidupan kita ya. Karena ada yang ngomong ya, 5 orang terdekat kita itu mempengaruhi kita ya. Nah, contohnya kalau kamu pengen punya penghasilan 10 juta ke atas misalnya. Nah, kamu harus cari 5 orang ini yang punya penghasilan 10 juta ke atas. Pasti keenamnya tuh kamu ya. Sama ya penghasilannya, karena pasti orang-orang yang udah punya penghasilan 10 juta ke atas, pemikirannya itu beda ya dibanding sama orang yang dapat UMR doang. Nah, itu penting ya buat kamu cari 5 teman minimal yang pengen kamu targetin dalam hidup ya. Misalnya pengen jadi penulis buku ya, pengen jadi konten kreator. Ya kamu cari 5 orang ini yang penulis buku ataupun konten kreator, biar kamu tuh yang keenam ya. Jadi mengikuti jejak mereka, pemikiran mereka kayak gimana ya. Nah, mungkin sekian ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, di subscribe dan jangan lupa di like ya.